Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Nabila dengan NIM 1203-1007, Prodi Teknik Biosistem TPB 12. Di sini saya akan menjelaskan program tentang mencari diskriminan dari matkul Matematika Dasar dan program tentang mencari momentum dari matkul Fisika Dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan flowchart tentang diskriminan. Ada output judul program, yaitu program menentukan diskriminan dan sifat akar-akar persamaan kuadrat. Ada output bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Deklarasi array variabel A dengan indeks 3 buah. Deklarasi variabel D untuk tampungan nilai diskriminan dan variabel I untuk nilai pencacah perulangan for. Perulangan for dengan nilai awal variabel I sama dengan 0 sampai I bernilai 2. Percabangan if jika I bernilai 0, maka akan muncul output untuk memasukkan nilai A dan ada input variabel A dengan indeks ke I atau ke 0. Percabangan if jika I bernilai 1, maka akan muncul output untuk memasukkan nilai B dan ada input variabel A dengan indeks ke I atau ke 1. Percabangan if jika I bernilai 2, maka akan muncul output untuk memasukkan nilai C dan ada input variabel A dengan indeks ke I atau ke 2. Rumus diskriminan yang ditampung di variabel D dengan rumus D sama dengan A dengan indeks ke 1 kuadrat dikurang 4 dikali A dengan indeks ke 0 dikali A dengan indeks ke 2. Output hasil diskriminan dengan mengeluarkan keluaran variabel D. Percabangan if jika D lebih dari 0, maka akan keluar output dan memiliki sifat akar-akar yang real atau berlainan. Percabangan if jika D kurang dari 0, maka akan keluar output dan memiliki sifat akar-akar yang tidak real atau imajiner. Akhir program. Berikutnya saya akan menjelaskan program tentang diskriminan. Baris pertama merupakan library input-output standar C++. Baris ketiga merupakan instruksi fungsi terkait penggunaan kerangka yang sama berkaitan dengan std. Baris kelima merupakan fungsi main sebagai fungsi utama program. Baris ketujuh merupakan judul program. Baris kesembilan adalah bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Baris ke-10 adalah deklarasi variabel array A dengan indeks 3 dan deklarasi variabel D sebagai variabel tampungan nilai diskriminan. Baris ke-12 merupakan perulangan for dengan nilai awal I sama dengan 0 dan akan berakhir jika I bernilai kurang dari 3 dengan sistem increment. Baris ke-13 merupakan percabangan if jika I bernilai 0, maka akan keluar output untuk memasukkan nilai A dan ada input nilai A dengan indeks ke I. Baris ke-16 merupakan percabangan if jika I bernilai 1, maka akan keluar output untuk memasukkan nilai B dan ada inputan nilai A dengan indeks ke 1. Baris ke-19 merupakan percabangan if jika I bernilai 2, maka akan keluar output untuk memasukkan nilai C dan ada inputan nilai A dengan indeks ke I. Baris ke-25 yaitu rumus diskriminan yang dimasukkan ke dalam variabel D dengan rumus A dengan indeks ke 1 dikali A dengan indeks ke 1 atau A dengan indeks ke 1 kuadrat dikurang 4 dikali A dengan indeks ke 0 dikali A dengan indeks ke 2. Baris ke-29 output nilai diskriminan dengan keluaran variabel D. Baris ke-31 percabangan if jika nilai variabel D lebih dari 0, maka terdapat output dan memiliki sifat akar-akar yang real atau berlainan. Baris ke-33 percabangan if jika nilai variabel D kurang dari 0, maka terdapat output dan memiliki sifat akar-akar yang tidak real atau imajiner. Baris ke-37 output program selesai. Baris ke-39 pernyataan untuk mengakhiri fungsi main. Lalu saya akan menjalankan program untuk mencari diskriminan. Yang pertama, masukkan nilai A, masukkan nilai B, dan masukkan nilai C. Maka didapat nilai min 7
Karena dia kurang dari 0, maka dia memiliki sifat akar-akar yang tidak real atau imajiner. Sekarang saya akan menjelaskan flowchart tentang momentum. Deklarasi variabel pilih yang akan digunakan untuk pemilihan dan variabel n untuk banyaknya percobaan. Ada output judul materi, yaitu program materi momentum. Ada output banyaknya percobaan. Input nilai n, ada output pemilihan nilai yang ingin dicari, dan ada 3 opsi di bawahnya. Input pilih sebagai pilihan yang diambil. Deklarasi variabel array mom untuk momentum, mass untuk massa, dan catch untuk kecepatan dengan indeks masing-masing sama, yaitu n. Deklarasi variabel i untuk pencacah perulangan for. Percabangan if jika pilihan bernilai 1, maka akan terjadi 2 perulangan for. Perulangan for pertama dengan nilai awal variabel i sama dengan 0 dan berakhir sampai i bernilai n-1 berisi output untuk memasukkan massa percobaan ke i plus 1. Dan ada inputan variabel mass dengan indeks ke i, dan terdapat output masukkan kecepatan percobaan ke i plus 1, dan ada inputan variabel catch dengan indeks ke i. Pada perulangan kedua, terdapat rumus momentum, yaitu tiap-tiap variabel mom dengan indeks i diisikan nilai mass dengan indeks ke i dikali catch dengan indeks ke i, lalu di bawahnya terdapat output hasil dari momentum tersebut. Percabangan if jika pilihan bernilai 2, maka akan terjadi 2 perulangan for. Perulangan for pertama dengan nilai awal variabel i sama dengan 0 dan berakhir sampai i bernilai n-1 berisi output untuk memasukkan momentum percobaan ke i plus 1, dan ada inputan variabel mom dengan indeks ke i, dan terdapat output masukkan kecepatan percobaan ke i plus 1, dan ada inputan variabel catch dengan indeks ke i. Pada perulangan kedua, terdapat rumus momentum, yaitu tiap-tiap variabel mass dengan indeks i diisikan nilai mom dengan indeks ke i dibagi catch dengan indeks ke i, lalu di bawahnya terdapat output hasil dari massa tersebut. Percabangan if, jika pilihan bernilai 3, maka akan terjadi perulangan for. Perulangan for pertama dengan nilai awal variabel i sama dengan 0 dan berakhir sampai i bernilai n-1 berisi output untuk memasukkan momentum percobaan ke i plus 1, dan ada inputan variabel mom dengan indeks ke i, dan terdapat output masukkan massa percobaan ke i plus 1, dan ada inputan variabel mass dengan indeks ke i. Pada perulangan kedua, terdapat rumus momentum, yaitu tiap-tiap variabel catch dengan indeks i diisikan nilai mom dengan indeks ke i dibagi mass dengan indeks ke i, lalu di bawahnya terdapat output hasil dari kecepatan tersebut. Akhir dari program. Lalu saya akan menjelaskan program momentum. Baris pertama merupakan library input output standar C++. Baris ketiga merupakan instruksi fungsi terkait penggunaan kerangka yang sama berkaitan dengan std. Baris kelima merupakan fungsi main sebagai fungsi utama program. Baris ketujuh deklarasi variabel pilih untuk menampung nilai pilihan dan variabel untuk menampung banyaknya percobaan. Baris ke-8 output judul program, yaitu program dari program materi momentum. Baris ke-10 output yang menginstruksikan kita agar memasukkan banyaknya percobaan. Baris ke-11 input n sebagai representasi banyaknya percobaan yang ingin kita cari. Baris ke-14 sampai 17 output yang digunakan sebagai petunjuk kita untuk dapat memilih pilihan yang mana. Baris ke-18 input pilih sebagai pilihan yang kita ambil. Baris ke-20 deklarasi variabel array mom untuk momentum, mass untuk massa, dan catch untuk kecepatan dengan masing-masing indeks n. Baris ke-21 sampai ke-32 percabangan if jika pilihan bernilai 1, maka akan terjadi 2 perulangan for. Perulangan for pertama dengan nilai awal variabel i sama dengan 0 dan berakhir sampai i bernilai n-1 berisi output untuk memasukkan massa percobaan ke i plus 1, dan ada inputan variabel mass dengan indeks ke i, dan terdapat output masukkan kecepatan program ke i plus 1, dan ada inputan variabel catch dengan indeks ke i. Pada perulangan kedua, terdapat rumus momentum, yaitu tiap-tiap variabel mom dengan indeks i diisikan nilai mass
dengan indeks ke I dikali catch dengan indeks ke I, lalu pada baris ke-31 terdapat output hasil dari momentum tersebut. Baris ke-34 sampai 45 percabangan if jika pilihan bernilai 2, maka akan terjadi 2 perulangan for. Perulangan for pertama dengan nilai awal variabel I sama dengan 0 dan berakhir sampai I bernilai n-1 berisi output untuk memasukkan momentum percobaan ke I plus 1 dan ada inputan variabel mom dengan indeks ke I dan terdapat output masukkan kecepatan percobaan ke I plus 1 dan ada inputan variabel catch dengan indeks ke I. Pada perulangan kedua, terdapat rumus momentum yaitu tiap-tiap variabel mass dengan indeks I diisikan nilai mom dengan indeks ke I dibagi catch dengan indeks ke I, lalu pada baris ke-44 terdapat output hasil dari massa tersebut. Baris ke-47 sampai 58. Percabangan if jika pilihan bernilai 3, maka akan terjadi 2 perulangan for. Perulangan for pertama dengan nilai awal variabel I sama dengan 0 dan berakhir sampai bernilai n-1 berisi output untuk memasukkan momentum percobaan ke I plus 1 dan ada inputan variabel mom dengan indeks ke I dan terdapat output masukkan massa percobaan ke I plus 1 dan ada inputan variabel mass dengan indeks ke I. Pada perulangan kedua, terdapat rumus momentum yaitu tiap-tiap variabel catch dengan indeks I diisikan nilai mom dengan indeks ke I dibagi mass dengan indeks ke I, lalu pada baris ke-57 terdapat output hasil dari kecepatan tersebut. Baris ke-60 percabangan else, jika nilai variabel pilih tadi bukan 1, bukan 2, juga bukan 3, maka akan keluar output pilihan salah. Silakan masukkan pilihan 1 sampai 3 yang terdapat di baris ke-6. Baris ke-61. Baris ke-65 pernyataan untuk mengakhiri fungsi main. Lalu saya akan menjalankan program ini. Pertama, kita masukkan banyaknya percobaan. Lalu kita pilih nilai yang ingin kita cari. Di sini kita akan mencari momentum yang dengan diketahui massa dan kecepatan. Masukkan massa percobaan ke 1. Lalu masukkan kecepatan percobaan ke 1. Lalu masukkan massanya. Masukkan kecepatan percobaan kedua. Berdasarkan program yang telah dijelaskan tadi, di sini saya mendapatkan hasil mencari momentum percobaan ke 1 dan kedua adalah 10 dan 18.